Yang mulia, Yang mulia, pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 menyebutkan, yaitu di ayat 3, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Berdasarkan norma konstitusi dimaksud, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga wajib dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara yang sah diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara Republik Indonesia, termasuk daerah pemilihan luar negeri, guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dari konsentrasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden Indonesia, yang mana kami yakini ketiga pasangan calon adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Berkenaan dengan pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dan katanya dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tersebut di atas, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dan dengan penuh rasa tanggung jawab secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar ini dimaksud tidak terlanggar. Jangan sampai setelah pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus dilakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasan terhadap hasil pemilu itu dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka tampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sebanyak 96.214.691 dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini atas alasan dalam permohonannya, pemohon berupaya agar Mahkamah Konstitusi kendati pun tidak menjadi kewenangannya untuk melakukan diskualifikasi kepada pihak terkait, bahkan tanpa pemohon menguraikan mengenai berapa sesungguhnya jumlah suara yang benar menurut pemohon, sehingga mempengaruhi keterpilihan pihak terkait untuk kemudian dilantik sebagai presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Dasar tersebut. Upaya penegasian oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6 Undang-Undang Dasar 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden syogianya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia karena memperoleh jumlah suara sebanyak tersebut di atas dan menang di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, kemudian dipaksakan oleh pemohon tanpa disertai dengan basis data dan angka sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bila mana kemudian didalilkan oleh pemohon bahwasanya diskualifikasi menjadi relevan karena isu pencalonan wakil presiden yakni Bapak Gibran Raka Buming Raka, tentulah dia tidak relevan. Atas alasan pencalonan Bapak Gibran Raka Buming Raka itu sendiri adalah didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis garing 21 garis 23, sehingga pemohon bukan lagi berhadapan dengan KPU atau termohon,
dan pihak terkait. Tetapi dengan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Lebih-lebih pada kenyataannya, pemohon dan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga ikut dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden bersama-sama dengan Bapak Gibran selaku calon wakil presiden nomor 3. Namun setelah ditetapkan kalah oleh KPU dengan 1 putaran, malah pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pihak terkait. Ya, atau tidak-tidaknya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Ini suatu sikap inkonsistensi yang nyata dan sebenarnya dari pemohon. Sebagaimana kita memahami, perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan pemilihan umum yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh pasal 24C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 yang kemudian dirinci oleh pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 23 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2002 yaitu kami sebutkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian telah diejawantahkan pula pada berbagai peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Bila mana kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut dikaitkan dengan konteks rezim pemilihan umum di Republik Indonesia, politik hukum dari pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR, sebagaimana dinyatakan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, telah mengatur secara tegas dan jelas akan berbagai cara, penyelesaian, serta forum yang dipilih dan wajib ditempuh dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan pemilihan umum, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan, dan setelah dilakukannya pemilihan umum. Perlu kami ingatkan kembali bahwasanya untuk Undang-Undang Pemilu telah mengatur dengan tegas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga dan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan seperti peradilan umum untuk mengadili perkara pidana dalam penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, kemudian tata usaha negara-negara untuk menyelesaikan adanya persoalan dan perselisihan yang berada dalam ruang lingkup administrasi dan proses-proses penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya telah diproses melalui Bawaslu dan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Selain daripada itu, Undang-Undang Pemilu juga telah secara tegas dan jelas memuat pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang bersifat kuasi peradilan seperti Bawaslu dan kemudian dengan Dewan Kehormatan DKPP guna menangani pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Dengan adanya pembagian eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga peradilan dan kuasi peradilan tersebut di atas, maka tercipta pemilu yang teratur, adil, efektif, dan demokratis guna mengawal agenda ketatanegaraan dalam rangka pengisian jabatan-jabatan pada kekuasaan eksekutif dan legislatif yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatan dan tugasnya masing-masing.